Ketegangan itu bukan tentang terburu mencapai sesuatu, justru tentang cara menikmati jeda, menikmati jarak yang hampir hilang, menikmati sentuhan yang semakin berani, menikmati rasa diterima sepenuhnya sebagai perempuan dewasa yang diinginkan. Di dalam kamar itu, tidak ada dunia luar, tidak ada peran, tidak ada status, hanya dua orang yang berdiri di tengah hasrat yang mereka sadari sepenuhnya. Dan ketegangan emosional itulah yang membuat semuanya terasa lebih dalam, lebih dari sekadar fisik, lebih dari sekadar momen. Aku seorang wanita yang bekerja di sebuah perusahaan swasta di kota. Pekerjaanku tidak terlalu berat, tapi cukup menyita waktu dan tenaga. Setiap hari, aku harus berangkat pagi agar tidak terlambat absen. Aku sudah menikah. Suamiku juga bekerja, tapi di perusahaan yang berbeda dengan tempatku bekerja. Jam masuk kami hampir sama. Jadi, setiap pagi rumah kami sudah ramai sejak subuh. Aku biasanya bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan sederhana, menyeduh teh atau kopi, lalu menyiapkan pakaian kerja yang sudah kusetrika malam sebelumnya. Suamiku mandi. Setelah aku selesai di dapur, kami sarapan bersama, meski kadang terburu-buru. Setelah itu, kami bersiap berangkat ke tempat kerja masing-masing. Karena kantor suamiku berbeda arah, aku tidak berangkat bersamanya. Sejak beberapa bulan terakhir, aku berangkat kerja, dibonceng oleh seorang teman pria. Dia teman sekantorku. Rumahnya kebetulan satu jalur dengan rumahku, jadi lebih praktis jika kami berangkat bersama. Awalnya hanya sesekali, saat aku tidak ada kendaraan. Lama-lama jadi kebiasaan setiap pagi. Suamiku mengenal temanku itu. Mereka pernah bertemu beberapa kali. Bahkan pernah mengobrol santai di depan rumah ketika temanku menjemputku. Karena sudah saling kenal, suamiku tidak pernah merasa keberatan. Ia percaya padaku dan juga percaya pada temanku. Setiap pagi, sekitar pukul 7 kurang, suara motor temanku terdengar berhenti di depan rumah. Aku pamit pada suamiku, mencium tangannya, lalu keluar membawa tas kerja. Udara pagi masih terasa sejuk ketika aku duduk di jok belakang motor. Aku memegang tas atau kadang berpegangan ringan di bagian belakang jaketnya agar tidak jatuh. Perjalanan ke kantor memakan waktu sekitar 30 menit. Jalanan mulai ramai oleh pekerja dan pelajar. Kami sering mengobrol ringan di perjalanan tentang pekerjaan, tentang atasan yang cerewet, tentang target perusahaan, atau sekadar membahas kemacetan. Kadang kami tertawa jika mengingat kejadian lucu di kantor. Semua terasa biasa saja, hanya rutinitas pagi, dua orang rekan kerja yang kebetulan searah. Aku tidak pernah berpikir lebih jauh bagiku saat itu. Yang penting, aku bisa sampai kantor tepat waktu dan bekerja seperti biasa. Pagi-pagi itu terasa sederhana, tenang, dan tanpa beban. Aku tidak tahu bahwa dari kebiasaan kecil yang tampak biasa itu, pelan-pelan akan tumbuh sesuatu yang tak pernah kuduga sebelumnya. Sejak hampir setiap pagi, kami berangkat bersama. Ada sesuatu yang perlahan berubah dalam hatiku. Awalnya hanya obrolan ringan sebagai teman kerja. Tapi semakin hari, perjalanan 30 menit itu terasa semakin berarti. Temanku itu pria yang rapi dan enak dipandang. Tubuhnya tegap, tidak terlalu tinggi, tapi proporsional. Rambutnya selalu tersisir rapi dengan potongan sederhana. Ia sering memakai jaket kerja yang bersih dan wangi, membuatku sadar betapa ia memperhatikan penampilannya. Wajahnya tampan, dengan rahang yang tegas dan senyum yang mudah mengembang. Setiap kali ia tersenyum di kaca spion motor, entah kenapa dadaku terasa hangat. Ia bukan tipe pria yang banyak gaya. Cara bicaranya tenang, tidak berlebihan. Saat berkendara, ia selalu fokus dan berhati-hati. Tangannya yang kuat memegang setang motor membuatku merasa aman di belakangnya. Kadang, saat motor melewati jalan berlubang, ia sedikit menoleh dan berkata, "Pegangan yang kuat, ya." Kalimat sederhana itu saja sudah cukup membuatku tersenyum diam-diam. Di perjalanan,
Kami sering berbagi cerita tentang pekerjaan yang melelahkan, target yang menumpuk, atau sekadar mengomentari cuaca pagi. Ia pandai membuat suasana jadi ringan. Jika aku mengeluh lelah, ia akan bercanda, membuatku tertawa hingga lupa sejenak pada beban kerja. Semakin hari, obrolan kami tak lagi hanya soal kantor. Ia mulai bercerita tentang masa kecilnya, tentang keluarganya, tentang cita-cita yang belum tercapai. Aku pun tanpa sadar menceritakan hal-hal pribadi yang jarang kubagikan pada orang lain. Rasanya nyaman sekali bisa didengarkan dengan penuh perhatian. Kadang di lampu merah, kami berhenti cukup lama. Aku bisa melihat garis wajahnya dari samping. Ada ketenangan di sorot matanya. Ada kesungguhan yang membuatku kagum. Ia terlihat dewasa, bertanggung jawab, dan penuh perhatian. Aku mulai menantikan suara motornya setiap pagi. Jika ia sedikit terlambat, aku merasa gelisah. Jika ia memuji penampilanku, walau hanya dengan kalimat sederhana, seperti "hari ini kelihatan segar", hatiku berbunga-bunga sepanjang hari. Aku tahu, semua ini bermula dari kebiasaan kecil, dari perjalanan pagi yang sederhana, dari tawa-tawa ringan di atas sepeda motor, namun tanpa kusadari, di antara angin pagi dan suara mesin motor, tumbuh rasa yang tak lagi sekadar pertemanan. Dan setiap kali aku duduk di belakangnya, aku mulai bertanya dalam hati, sejak kapan aku mengaguminya sedalam ini? Hari itu terasa berbeda sejak aku membuka mata. Bahkan sebelum benar-benar sadar, aku sudah mengingat rencana yang kami susun beberapa hari sebelumnya. Rencana yang tidak dibuat dengan tergesa-gesa. Kami membicarakannya pelan-pelan, lewat pesan singkat dan obrolan di atas motor, memastikan waktunya tepat, memastikan tidak ada yang mencurigakan. Kami memilih hari yang menurut kami paling aman, hari di mana pekerjaan tidak terlalu padat, hari di mana absensi kami tidak terlalu diperhatikan. Kami sepakat untuk tetap berangkat seperti biasa, memakai seragam kerja, membawa tas, berpamitan seperti rutinitas pagi yang wajar. Beberapa hari sebelum itu, setiap kali kami berboncengan, ada getaran berbeda di antara kami. Saat berhenti di lampu merah, ia sempat berkata pelan, "Kita yakin?" Nada suaranya bukan ragu, tapi lebih seperti memastikan bahwa aku juga menginginkannya. Aku menjawab dengan tenang, "Aku mau." Dan sejak saat itu, rencana itu terasa semakin nyata. Aku menyukai bagaimana semuanya kami siapkan dengan tenang. Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Kami sama-sama orang dewasa yang tahu apa yang kami lakukan. Justru karena direncanakan, rasanya lebih dalam. Ada rasa ditunggu, ada rasa dihitung hari. Malam sebelum hari itu, aku bahkan sulit tidur lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena membayangkan bagaimana pagi akan berjalan. Membayangkan saat aku naik ke motor dan kami tahu tujuan kami bukan kantor. Ada sensasi antusias yang jarang kurasakan dalam rutinitas hidup yang itu-itu saja. Pagi itu, ketika aku berdandan, aku memperhatikan diriku sedikit lebih lama di cermin. Bukan untuk terlihat mencolok, tapi untuk memastikan aku merasa percaya diri. Aku ingin hadir di hadapannya sebagai perempuan yang yakin pada pilihannya. Saat suara motornya terdengar di depan rumah, jantungku berdetak lebih cepat. Aku melangkah keluar dengan wajah biasa, berpamitan seperti hari-hari sebelumnya. Tapi di dalam diriku, ada perasaan hangat yang mengalir pelan. Begitu aku duduk di belakangnya, kami tidak langsung berbicara, hanya saling menyadari bahwa hari yang kami rencanakan akhirnya tiba. Dan dalam diam itu, ada rasa kedekatan yang lebih kuat dari biasanya kedekatan. Dua orang dewasa yang telah sepakat dengan sadar dan tanpa konflik batin untuk menjalani sesuatu yang mereka inginkan bersama. Motor melaju, tapi bukan ke arah kantor. Angin pagi terasa lebih hangat. Aku duduk di belakangnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada debar, ada antusias, ada rasa ingin yang sudah lama tumbuh sejak pargelenen pagi itu. Kami tidak banyak bercanda seperti biasanya,
Lebih banyak diam, namun diam yang penuh arti. Kami berhenti di sebuah penginapan yang cukup jauh dari area kantor. Tempatnya tenang, tidak terlalu ramai. Saat masuk ke dalam kamar, suasananya hening. Hanya kami berdua untuk pertama kalinya. Tidak ada helm, tidak ada jalanan, tidak ada lalu lintas yang memisahkan jarak. Aku berdiri menghadapnya. Seragam kerja yang biasanya terasa formal, pagi itu terasa seperti bagian dari rahasia kami. Ia mendekat pelan, menatapku dengan cara yang membuatku merasa diperhatikan sepenuhnya. Sebagai seorang wanita, bukan sekadar teman kerja, bukan sekadar rekan perjalanan. Aku mengagumi caranya menyentuh tanganku dengan lembut, seolah ingin memastikan aku nyaman. Dan memang, aku nyaman. Tidak ada konflik dalam batinku. Tidak ada pertanyaan ini, salah atau tidak. Yang ada hanya kesadaran bahwa aku menginginkan momen itu. Dan ia pun sama. Ia memujiku dengan suara pelan tentang caraku tersenyum, tentang mataku, tentang bagaimana ia sudah lama menyimpan rasa kagum. Kata-katanya sederhana, tapi jujur, dan sebagai wanita yang sudah melewati usia 30 tahun, aku merasa dihargai, diinginkan, dan dipandang menarik. Perasaan itu begitu kuat. Ketika jarak di antara kami semakin tipis, ada ketegangan yang terasa jelas di udara. Bukan ketegangan karena ragu, melainkan karena hasrat yang lama dipendam akhirnya menemukan ruangnya. Pelukan itu tidak meledak-ledak, tidak tergesa-gesa, justru lambat, terukur. Seolah kami ingin merasakan setiap detiknya dengan penuh kesadaran. Tangannya berada di punggungku sedikit lebih lama dari biasanya. Nafas kami bertemu, hangat dan berat. Dia membuka kancing bajuku secara perlahan tapi pasti. Tidak ada kata-kata yang terburu keluar. Yang terdengar hanya detak jantung dan tarikan napas yang semakin dalam. Dalam diam itu, ada getaran yang tak bisa disangkal. Dia mendekatkan wajahnya ke wajahku. Di situ aku merasakan sentuhan kenikmatan. Dia meraba tubuhku, mulai dada terus turun ke bawah secara perlahan. Aku merasakan bagaimana tubuhku merespons kedekatan itu. Bukan sekadar karena sentuhan, tapi karena cara ia menatapku, tatapannya penuh fokus. Seolah hanya ada aku di ruangan itu. Rasa ingin yang menggelora itu terasa berbeda dari gejolak muda yang spontan. Ini adalah keinginan yang sadar, dipilih, dan dijalani tanpa kepura-puraan. Waktu seperti melambat. Setiap gerakan kecil menjadi berarti. Jemarinya yang menyusuri lenganku bukan sekadar sentuhan, melainkan pernyataan tanpa suara bahwa ia menginginkanku. Aku membalas dengan cara yang sama. Perlahan, tapi pasti. Ada dialog yang terjadi tanpa kata, hanya lewat napas dan tatapan. Kami sempat tertawa kecil, bukan karena canggung, melainkan karena menyadari betapa kuatnya tarikan di antara kami. Tawa itu justru menambah intensitas suasana. Setelahnya, keheningan kembali turun, lebih dalam, lebih berat. Dia mendorongku ke kasur hotel dengan tangannya yang menahan punggungku, lalu menekan pahaku agar aku membuka jalan untuknya. Sudah tak ada jarak antara kita. Sesekali, dia menarik kakiku untuk merapatkan tubuhku dengan tubuhnya. Selang beberapa menit, kurasakan tubuhku mengeras. Aku memegang tangannya dan meremasnya dengan kuat. Gerakannya semakin kencang, seolah-olah dia tahu akan ada sesuatu yang akan keluar dariku. Aku menaikkan pinggangku dan mengerang tanpa suara. Aku lemas, tapi aku berusaha menahannya. Aku merapatkan semua bagian tubuhku. Tak berapa lama dia meremas kain spray, lalu melepaskannya. Setelahnya, dia melemah di atas tubuhku. Ketegangan itu bukan tentang terburu mencapai sesuatu, justru tentang menikmati jeda, menikmati jarak yang hampir hilang, menikmati sentuhan yang semakin berani, menikmati rasa diterima sepenuhnya sebagai perempuan dewasa yang diinginkan. Di dalam kamar itu, tidak ada dunia luar, tidak ada peran,
tidak ada status. Hanya dua orang yang berdiri di tengah hasrat yang mereka sadari sepenuhnya. Dan ketegangan emosional itulah yang membuat semuanya terasa lebih dalam. Lebih dari sekadar fisik, lebih dari sekadar momen. Setelah semuanya berlalu, kami tidak merasa canggung. Kami duduk berdampingan di tepi tempat tidur, masih mengenakan pakaian yang sama seperti saat datang. Nafas kami sudah kembali teratur. Suasana kamar terasa tenang, hampir hening. Namun bukan hening yang kosong, tapi lebih seperti hening yang penuh makna. Ia bersandar sedikit ke belakang, lalu menoleh kepadaku. Senyum kecil itu kembali muncul. Senyum yang tidak perlu banyak kata. Aku membalasnya dengan tatapan yang sama tenangnya. Tidak ada rasa kikuk, tidak ada keinginan untuk segera pergi. Kami menikmati sisa waktu dengan santai. Aku merapikan rambutku dengan jemari, lalu tertawa kecil karena menyadari betapa rapi kami harus kembali. Sebelum keluar dari tempat itu, ia ikut tertawa pelan, mengatakan bahwa semuanya terlihat baik-baik saja. Obrolan kami ringan, seperti dua teman yang baru saja berbagi rahasia kecil. Kami sempat berbicara tentang hal-hal sederhana, tentang rencana makan siang nanti, tentang pekerjaan esok hari, bahkan tentang jalan mana yang sebaiknya dilewati saat pulang agar terlihat wajar. Pembicaraan itu terasa dewasa dan teratur, tanpa drama. Kami tidak membesar-besarkan apa yang terjadi, tidak pula mengecilkannya. Semuanya kami terima sebagai bagian dari pilihan bersama. Ada rasa hangat yang tertinggal di antara kami, bukan hanya karena kedekatan fisik, tapi karena kesadaran bahwa kami saling menginginkan dan sama-sama menikmati momen itu. Aku merasa dihargai, bukan sekadar diajak. Ia pun terlihat tenang, tidak terburu-buru. Beberapa menit sebelum pergi, kami berdiri bersamaan. Aku mengambil tas kerjaku, memeriksa isi di dalamnya, seperti memastikan rutinitas kembali utuh. Ia menunggu dengan sabar di dekat pintu, memastikan aku siap. Saat kami melangkah keluar kamar, wajah kami sudah kembali seperti biasa. Langkah kami teratur, sikap kami wajar, seolah-olah kami memang hanya dua orang dewasa yang menghabiskan waktu dengan tenang, lalu melanjutkan hari. Tidak ada penyesalan yang menggantung, tidak ada percakapan berat yang harus diselesaikan, hanya kesepahaman yang diam-diam, menguatkan bahwa apa yang kami jalani adalah pilihan sadar, dan kami tahu bagaimana menyimpannya tetap rapi di antara kehidupan kami yang lain. Sejak hari itu, pertemuan seperti itu menjadi sesuatu yang kami jadwalkan dengan rapi. Tidak sering, mungkin sebulan sekali, tapi setiap kali terjadi, rasanya tetap sama. Penuh kedekatan, penuh kekaguman, penuh rasa yang tidak pernah kami ungkapkan secara terbuka di luar sana. Dan ketika jam pulang kerja tiba, kami kembali mengenakan wajah biasa. Ia mengantarkanku pulang seperti pagi-pagi sebelumnya. Aku turun di depan rumah, membawa tas kerja dan senyum yang tampak wajar. Tak ada yang berubah di mata orang lain, tapi di dalam diriku, aku tahu ada sisi diriku yang hanya ia kenal. Dan rahasia itu untuk saat ini cukup membuatku merasa hidup. Setiap kali semuanya selesai dan waktu sudah mendekati jam pulang kantor, kami selalu kembali ke peran masing-masing, seolah-olah hari itu hanyalah hari kerja biasa. Kami merapikan pakaian, memastikan tidak ada yang tampak berbeda. Ia selalu lebih dulu berdiri, melihatku dengan senyum tipis yang sulit dijelaskan. Bukan senyum nakal, bukan juga senyum canggung. Lebih seperti senyum dua orang dewasa yang berbagi rahasia dan sepakat untuk menyimpannya rapi. Kami keluar dari penginapan dengan jarak yang sudah diatur. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Setelah itu, motor kembali menyusuri jalan seperti arah pulang kantor pada umumnya. Di perjalanan, suasana justru terasa ringan. Kadang, kami mengobrol santai tentang hal-hal biasa, tentang pekerjaan esok hari, tentang target bulanan, atau sekadar membahas kemacetan sore. Tidak ada pembahasan panjang,
tentang apa yang baru saja terjadi. Tidak ada janji berlebihan. Semua terasa dewasa dan sederhana, seolah kami sama-sama paham bahwa yang kami jalani adalah ruang kecil yang terpisah dari kehidupan utama. Saat mendekati rumahku, aku selalu menarik napas perlahan. Bukan karena takut, tapi lebih pada persiapan untuk kembali menjadi diriku yang biasa. Istri yang pulang kerja di sore hari, wanita yang membawa tas dan wajah lelah seperti orang lain pada umumnya. Motor berhenti di depan rumah. Ia menoleh sebentar, memastikan semuanya terlihat normal. Aku turun dengan tenang, mengucapkan terima kasih seperti hari-hari lainnya. Tidak ada sentuhan berlebihan, tidak ada kata-kata yang mencurigakan. Ketika aku melangkah masuk ke rumah, aku sudah sepenuhnya kembali ke rutinitas. Meletakkan tas, mengganti pakaian, menyiapkan makan malam. Jika suamiku bertanya, bagaimana hariku? Aku menjawab dengan nada biasa, tentang pekerjaan yang melelahkan, tentang rapat yang membosankan. Semua terdengar wajar. Dan memang begitulah adanya. Sebagai perempuan dewasa, aku menyadari bahwa hidup bisa berjalan dalam dua lapisan. Lapisan yang terlihat dan lapisan yang hanya diketahui oleh diri sendiri. Aku tidak merasa konflik batin, tidak ada drama dalam pikiranku. Aku hanya menjalani pilihan yang kuambil dengan sadar. Hubunganku dengannya tetap seperti biasa di depan orang lain. Kami tetap rekan kerja yang berangkat dan pulang bersama karena searah, tertawa di atas motor, mengobrol tentang hal-hal ringan. Tidak ada yang berubah di mata dunia. Namun, di dalam diriku, ada satu bagian yang terasa lebih hidup. Setiap kali ia mengantarkanku pulang, ada rasa percaya diri yang berbeda. Rasa bahwa aku masih diinginkan, masih menarik, masih punya sisi yang tidak semua orang tahu. Dan mungkin itulah yang membuat semuanya terasa begitu rapi. Tidak ada yang perlu dijelaskan, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Hanya dua orang dewasa yang menyimpan cerita mereka sendiri, lalu kembali ke kehidupan masing-masing, seolah-olah tidak terjadi apa-apa.